Perpustakaan Jalan Surga Bab 46, mengungkap penipuan. Tip, mendengar kata-kata ini, Tuan Mo yang terhuyung-huyung dan hampir muntah darah. Tip kepala Anda. Saya seorang penilai ahli, saya tidak kekurangan uang. Seperti saya akan mengambil tip Anda. Dengan wajah mengeras, Tuan Mo yang hampir meledak. Pada titik ini, dia akan ditempatkan dalam situasi yang canggung terlepas dari apakah dia menerimanya atau tidak. Jika dia mengambilnya, itu berarti dia akan menerima tip orang lain. Dalam hal ini, dia tidak akan berbeda dengan pelayan atau pelayan. Jika dia menolak, hanya tindakan pihak lain saja yang membuatnya merasa malu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah anak itu telah meramalkan hal ini sebelumnya? Itu sebabnya dia mengambil uangnya dengan sengaja untuk membuatnya malu? Kamu tidak menginginkannya? Hebat, aku bisa menghemat 1000 kalau begitu. Kamu harus tahu bahwa seseorang dapat membeli banyak barang dengan 1000 koin emas. Merasakan keraguannya, Zhang Xuan menempatkan catatan itu kembali ke pelukannya dan bergumam di sampingnya. Mendengar kata-kata ini, Tuan Mo yang berada di ambang kehancuran. Kamu benar-benar beruntung, memilih yang tepat. Namun, ini tidak berarti kamu telah menang. Baiklah, aku masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi sudah waktunya bagiku untuk pergi. Dengan tatapan dingin, Tuan Mo yang berdiri, mengayunkan lengannya dan bersiap untuk pergi. Tindakannya yang tegas membuat Zhang Xuan terkesan. Seperti yang diharapkan dari skamer profesional. Saat segalanya serba salah, dia pergi. Ketegasannya benar-benar layak untuk dihormati. Terlepas dari apakah Zhang Xuan beruntung atau dia benar-benar ahli dalam menilai, dia tidak akan lagi diperlakukan sebagai orang gila setelah menghasilkan begitu banyak dalam sekejap. Daripada menggilingnya bersamanya, jauh lebih bijaksana baginya untuk mengakhirinya di sini. Bagaimanapun, dia sudah mendapat banyak keuntungan dari menilai yang lain. Semakin lama argumen berlanjut, semakin tinggi kemungkinan terjadi sesuatu yang salah baginya. Hasil kompetisi kami belum konklusif, mengapa kamu buru-buru pergi? Mengingat tindakan Tuan Mo yang sebelumnya, tidak mungkin Zhang Xuan bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja. Memang, Tuan, jangan terburu-buru untuk pergi. Anda juga mendapat untung dari barang yang Anda beli, ini tidak bisa dianggap sebagai kemenangannya. Tuan hanya meremehkan musuhnya, itu sebabnya dia tidak memilih harta yang paling berharga sejak awal. Kami percaya padamu. Setelah beberapa hari berusaha, Sang Master telah mengikat sekelompok besar pengikut setia. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Selamat tinggal, Tuan Mo yang melambaikan tangannya. Bahkan jika Anda memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan, saya ragu bahwa beberapa menit akan sangat berarti. Masih ada hal-hal yang saya ingin bimbingan Anda. Zhang Xuan memblokir jalan keluar pihak lain. Benda apa itu? Tuan Mo yang berhenti dan mendengus dingin. Teman ini, melihat dia menghentikan gerakannya, Zhang Xuan tersenyum tipis dan menatap orang tua yang telah mendapatkan slot untuk penilaian dan membeli vas hias. Ada apa? Orang tua itu berjalan mendekat. Dia masih memeluk artefak yang berisi vas hias seolah-olah dia sedang memeluk harta yang berharga. Mengingat ukurannya, dia tidak akan bisa membersihkannya dalam waktu singkat. Karena itu, ia memilih untuk tetap bergabung dalam tontonan tersebut. Jika saya tidak salah, item yang Anda habiskan 80.000 koin emas untuk dibeli adalah vas hias. Selain itu rusak dan bahkan tidak bernilai 1 koin emas pun. Zhang Xuan menunjuk ke artefak dan negaranya. Vas hias, bahkan tidak bernilai 1 sen pun? Lelucon macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang Tuan pilih untukku. Wajah orang tua itu menjadi gelap saat dia menghukum Zhang Xuan. Membersihkan artefak sebesar itu akan memakan waktu lama. Minimal, Anda akan membutuhkan setidaknya 1 hari. Bagaimana dengan ini? Anda menghancurkannya di lantai secara langsung dan jika saya salah, saya akan membayar Anda 80.000 koin emas. Tanda seru. Namun,
Jika saya benar, itu berarti Anda telah jatuh ke dalam perangkapnya dan ditipu. Jika demikian, Anda dapat meminta uang kembali dari orang yang menipu uang Anda. Zhang Xuan menawarkan sambil tersenyum. Menghancurkannya. Orang tua itu terkejut dengan kata-katanya. Kata-kata pihak lain masuk akal. Membersihkan artefak sebesar itu pasti akan memakan banyak waktu. Namun, jika dia menghancurkannya di lantai, itu hanya akan memakan waktu sekejap. Jika itu benar-benar seperti yang diklaim pihak lain dan ternyata hanya vas hias, maka dia akan rugi besar. Bahkan baginya, kehilangan 80.000 koin emas sudah cukup untuk membuatnya bangkrut. Jika artefak itu ternyata palsu, dia mungkin akan bunuh diri. Jika pemuda itu mengucapkan kata-kata ini beberapa saat yang lalu, dia hanya akan mengejek dan mengabaikan kata-katanya. Namun, pihak lain baru saja membeli harta karun yang memberinya pendapatan 765 kali lipat. Fakta ini membuat tekadnya goyah. Jangan khawatir, harta karun sejati tidak akan mudah hancur. Bahkan jika kamu menghancurkannya, sangat kecil kemungkinannya untuk pecah. Kamu tidak akan rugi. Merasakan keraguannya, Zhang Xuan melanjutkan. Baik, setelah beberapa saat merenung, orang tua itu dengan santai menghancurkan artefak di pelukannya di lantai. Dan dengan suara nyaring, artefak raksasa itu hancur berkeping-keping, dan bentuk aslinya muncul di tengah-tengah lumut dan lumpur. Memang, itu ternyata adalah vas yang pecah. Ini benar-benar vas hias. Setelah melihat-lihat, orang banyak memverifikasi bahwa itu pasti vas hias. Sekalipun benda ini merupakan barang antik peninggalan zaman dahulu, tetap saja tidak bernilai banyak uang. Tak perlu dikatakan 80.000 koin emas, tidak ada yang akan membelinya bahkan dengan 10 koin emas. Apa yang terjadi di sini? Melihat pecahan yang pecah di lantai, orang tua itu membeku karena terkejut. Awalnya, dia menaruh semua harapannya pada artefak ini untuk memberinya banyak uang, namun semuanya berakhir seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengamuk? Apa yang terjadi? Anda harus bertanya kepada Tuan Moyang ini. Jika saya tidak salah, dia bekerja sama dengan dealer untuk membangun ketenarannya sebagai penilai sehingga menarik perhatian semua orang. Kemudian, melalui penilaiannya, dia bisa membuat kalian semua menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak yang dia putuskan, sehingga mendapat untung darinya. Zhang Xuan melihat Tuan Moyang dan dealer, dan sudut mulutnya merayap ke atas. Adapun kenapa dia bisa memilih benda yang bernilai tinggi, alasannya sederhana. Karena proses pembersihan tidak terjadi sebelum kamu, mereka dapat menukar barang di dalamnya dengan harta lain yang mereka siapkan sebelumnya dan mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya. Dia baru saja memilih. Lagi pula, tidak ada yang melihat proses pembersihan, jadi tidak ada yang bisa membantah klaimnya. Ini, benarkah? Mendengar kata-kata Zhang Xuan, kepercayaan semua orang pada Tuan Moyang goyah. Setelah memilih harta karun sebelum orang lain, Zhang Xuan berhasil mengungkap harta karun palsu yang dinilai Tuan Moyang. Kerumunan yang memiliki kepercayaan penuh pada Tuan Moyang beberapa saat yang lalu mulai curiga. Dan sementara mereka masih sibuk merenungkan siapa yang benar dan siapa yang salah, suara renyah lain bergema di tengah kerumunan. Orang lain yang telah menerima slot penilaian menghancurkan artefak yang dia beli juga. Kali ini bukan vas hias melainkan tembikar yang tidak berguna. Jelas dengan satu pandangan bahwa itu tidak terlalu berharga. Palsu, ini palsu. Aku menghabiskan 60.000 koin emas untuk membeli ini. Mereka penipu. Melihat pecahan-pecahan di lantai, mereka yang membeli barang yang dinilai tahu bahwa mereka juga telah ditipu dan mulai mengaum dengan hiruk-pikuk. Peng, Hong, Puh. Dengan dua presiden, beberapa yang tersisa tidak bisa lagi menahannya. Satu demi satu, menuju artefak yang baru saja mereka beli, mereka melempar, menghancurkan dengan palu atau memotongnya dengan pisau. Melihat apa yang ada di dalamnya, semua wajah mereka pucat. Mereka semua palsu. Mereka semua sampah yang tidak berharga. Kami telah ditipu.
Tuan Mo yang ini adalah penipu. Jika hanya ada satu yang palsu, orang banyak masih bisa menerimanya. Lagi pula, bahkan seorang penilai tidak mungkin mengambil harta dari artefak 100% dari waktu. Namun, ketika ke-9 artefak yang dia nilai berubah menjadi sampah, itu hanya bisa berarti bahwa dia adalah penipu. Memikirkan bahwa kamu masih bertindak begitu penyayang dan baik hati. Anda hanya penipu. Kerumunan mengamuk mengelilingi Master Moyang dan dealer dengan ketat saat mereka menatap mereka dengan intens. Pada saat ini, bahkan pikiran untuk membunuh mereka terlintas di benak mereka. Lagi pula, tidak ada uang yang datang dari langit. Jika tidak ada yang melihat kepalsuan, dan mereka baru menyadari bahwa itu adalah penipuan setelah mereka selesai membersihkan, siapa yang dapat mereka temukan untuk mengatasi keluhan mereka? Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Bahkan penilai ahli memiliki saat-saat ketika mereka pergi, saya benar-benar tidak mengenal dealer artefak ini. Melihat tatapan membunuh di mata orang banyak, Tuan Mo yang menyadari bahwa tidak mungkin lagi membodohi mereka dan malah mengaum dengan marah. Jika itu beberapa saat yang lalu, orang banyak pasti akan mendengarkan kata-katanya. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Peng 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 peng. Suara seseorang memukul karung pasir manusia bergema dari kerumunan orang banyak. Setelah itu, tangisan penderitaan bisa terdengar. Dalam cobaan ini, bahkan dealer artefak pun tidak terhindar. Adapun penggagas insiden itu, Zheng Xuan, dia telah menyelinap saat kekacauan pecah di dalam. Dunia ini sangat luas, dan setiap hari, ada orang yang akan menipu orang lain, dan ada orang yang ditipu oleh mereka. Dia bukan dewa yang maha kuasa, dan tidak mungkin baginya untuk ikut campur dalam mereka semua. Jika bukan karena mulut berlebihan Tuan Moyang, dia tidak bisa repot-repot mengeksposnya. Sekarang mereka yang ditipu menyadari situasinya, tentu saja, mereka memiliki cara mereka sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Zheng Xuan tidak perlu khawatir tentang mereka. Toko buku Huang Yu berjalan perlahan di sepanjang pasar. Sebuah toko raksasa muncul di hadapannya. Di dalamnya, ada semua jenis buku yang mengisi rak buku di dalamnya. Toko ini menjual tanaman obat, senjata, binatang buas, dan tentu saja, buku. Itu pula yang menjadi motif utamanya memilih masuk ke toko ini. Biarkan aku melihatnya. Zheng Xuan mengangkat kakinya dan melangkah ke toko. Perpustakaan Jalan Surga Bab 47, Huang Yu. Gongxi, apakah kamu di sini untuk membeli buku atau melihat-lihat buku? Saat dia melangkah ke toko buku, seorang wanita muda melangkah maju untuk menyambutnya. Berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, wajah dan penampilannya yang murni sangat memikat. Meskipun dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Shen Biru Laoshi, dia dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. Apakah ada manual rahasia tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan di sini? Zheng Xuan mengungkapkan tujuannya di sini padanya. Teknik kultivasi petarung 6 dan Gongxi pasti bercanda. Manual rahasia tentang teknik kultivasi semacam itu membutuhkan biaya yang besar. Bisnis kecil seperti milik kita tidak memiliki kualifikasi untuk menjualnya. Jika Anda menginginkan teknik kultivasi tingkat masuk manual, kami memiliki beberapa di sini. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Buku-buku yang dijual di toko mereka sebagian besar terdiri dari geografi manusia, biografi tokoh-tokoh terkemuka dan semacamnya. Teknik kultivasi adalah sesuatu yang sangat rahasia bagi para kultivator. Jadi bagaimana itu bisa diizinkan untuk dilihat atau dijual secara bebas? Lalu, apa kau tahu toko yang menjualnya? Mengkonfirmasi tersangkanya bahwa manual tidak dijual di sini, Zheng Xuan menghela nafas dan menatapnya dengan harapan. Menjualnya, wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagi siapapun di kota kerajaan Tiangxuan untuk menjual teknik kultivasi tingkat ini. Namun, beberapa ahli mengumpulkan beberapa dari mereka. Jika Anda memiliki hubungan baik dengan mereka, mungkin saja mereka mengizinkannya.
Anda untuk melihat melalui mereka. Izinkan saya untuk memeriksanya. Melihatnya juga bagus. Mata Zhang Xuan menyala. Dengan Library of Heaven Espat, dia tidak perlu membeli buku. Selama dia bisa meletakkan tangannya di buku-buku itu, hanya dengan membolak-baliknya, buku yang sesuai akan dikompilasi secara otomatis. Apakah Anda mengenal senior yang mengumpulkan manual semacam itu di kediaman mereka, dan mengizinkan orang lain untuk menelusurinya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Izinkan orang lain menelusurinya? Wanita itu mengerutkan kening dan saat dia akan menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kelicikan melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tahu satu. Namun, dia dikenal eksentrik. Ketika dia bersemangat, dia tidak akan keberatan bahkan jika Anda mengambil semua buku di rumahnya. Tetapi jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, mengabaikan fakta apakah dia akan mengizinkanmu menelusuri buku-bukunya atau tidak, dia bahkan mungkin tidak mengizinkanmu berjalan melewati pintunya. Orang seperti itu ada di dunia." Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia melanjutkan, "Kalau begitu, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk membimbing saya mencari senior itu? Kebetulan tidak ada banyak urusan hari ini. Aku akan membawamu ke sana sekarang." Wanita muda itu tersenyum. "Terima kasih atas masalahnya." Dia tidak berharap wanita itu akan sangat membantu untuk membawanya ke sana secara pribadi, jadi dia menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Dengan wanita yang memimpin di depan, mereka berdua berjalan keluar dari toko buku. Melalui obrolan kosong mereka, Zhang Xuan mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Huang Yu. Toko buku ini dibuka olehnya. Dilihat dari tampilan toko bukunya, sepertinya baru dibuka, paling lama sekitar 10 hari. "Kamu mengatakan bahwa ada banyak buku di rumah senior itu?" Setelah berjalan jauh, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja. Senior itu adalah seorang sarjana terkenal di seluruh kerajaan, dan dia pernah menjadi guru Kaisar Shen Zui. Dia adalah orang yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari gudang koleksi buku kerajaan. Apakah Anda pikir itu mungkin, agar buku di rumahnya tidak banyak? Huang Yu berkata dengan hormat. Guru Kaisar Shen Zui, itu artinya, dia dulu adalah guru kaisar? Zhang Xuan tercengang. Kaisar kerajaan Tiangxuan saat ini bernama Shen Zui. Tidak ada yang menyadari tingkat spesifik kultivasinya, mereka hanya tahu bahwa dia adalah orang terkuat di seluruh kerajaan, tak tertandingi oleh siapapun. Tutor dari sosok seperti itu dipilih dengan hati-hati dan harus menjalani banyak proses seleksi sebelum posisi mereka dikonfirmasi. Bahkan kepala sekolah Akademi Hongtian tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Dia adalah guru lukis dan kaligrafinya, dan bukan guru seni bela dirinya. Meski begitu, dia tetaplah sosok luar biasa yang sangat dihormati oleh kaisar. Pada titik ini, wajah Huang Yu berubah serius saat dia memperingatkan Zhang Xuan, Tuan Tua Lucen ini adalah orang yang elegan yang sangat khusus tentang kesopanan. Dia membenci junior yang berbicara omong kosong di hadapannya. Ketika kami tiba, yang terbaik bagimu untuk tidak berbicara terlalu mudah. Jika tidak mungkin bagimu untuk diberi izin untuk menelusuri buku-bukunya. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Juga, aku juga punya urusanku sendiri untuk diperhatikan. Ketika kita tiba, kamu harus berurusan dengan masalah peminjaman buku sendiri. Jangan mengacaukan masalahku dengan urusanmu. Huang Yu melirik dengan matanya yang indah saat dia berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Memahami makna di balik kata-katanya, Zhang Xuan tersenyum sebagai tanggapan. Dia sudah bersyukur atas kenyataan bahwa dia bersedia membawanya. Jika dia mampu, dia akan bisa meminjam buku. Namun, bahkan jika dia berakhir dengan kegagalan, tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Tidak peduli apa, dia masih seorang guru. Bagaimana dia bisa menempatkan seorang wanita muda dalam posisi yang canggung? Tuan tua lebih menyukai junior yang lebih patuh.
Tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Tua, Anda hanya perlu menganggukkan kepala. Anda juga harus tahu bahwa seorang sarjana hebat seperti dia cenderung lebih konservatif sehingga pikirannya mungkin berbeda dari pemikiran sebelumnya. Kami, anak-anak, cobalah untuk tidak bertengkar dengannya tentang ini. Huang Yu mengingatkannya sekali lagi. Keduanya segera berjalan keluar dari pasar. Setelah melewati serangkaian gang yang akan membuat orang bingung, mereka tiba di sebuah tempat tinggal. Ini adalah kediaman Tuan Tua Lu Chen. Huang Yu menunjuk ke arah kediaman. Zhang Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat seluruh kediaman. Itu tidak seluas dan boros seperti yang dia harapkan. Sepertinya kediaman rumah tangga biasa dan bahkan tidak ada plakat pintu di pintu masuk. Jika bukan karena Huang Yu yang membawanya ke sini, dia mungkin berpikir bahwa ini adalah kediaman warga sipil biasa. Ini adalah tempat di mana guru kaisar tinggal. Zhang Xuan merasa sulit untuk percaya. Tuan Tua Lu Chen menjalani kehidupan yang hemat. Ada banyak waktu ketika Kaisar Zheng Zui menawarkan untuk merekonstruksi kediamannya, tetapi dia dengan tegas menolak tawaran itu. Menyadari keraguannya, Huang Yu menjelaskan. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya saat rasa hormatnya terhadap guru kaisar tumbuh. Meskipun memiliki status sosial seperti itu, ia mampu tetap tidak fana dan hemat tanpa diubah oleh kekuasaan. Sepertinya tuan tua ini adalah orang yang sentimental dan lugas. Tepat ketika mereka akan mengetuk pintu, sebuah kereta bergegas mendekat. Suara derap kuda yang khas bergema di sepanjang gang. Jia. Kereta berhenti di samping keduanya. Seorang pria muda membuka tirai kereta dan berjalan keluar. Dia adalah pemuda berusia 17 hingga 18 tahun berpakaian putih. Tinggi dan langsing, wajahnya sangat indah, mirip dengan batu giok putih. Dengan sekali pandang, jelas terlihat bahwa dia adalah keturunan, dan dia memancarkan aura superioritas. Melihat Huang Yu, mata Gongsi berpakaian putih itu berbinar dan segera mencoba menjilatnya. Saya Huang Yu, jangan beri saya nama panggilan yang lembek. Kami belum begitu akrab satu sama lain. Huang Yu meringkuk bibirnya menghina. Mengingat hubungan antara keluarga kita, tidak terlalu berlebihan untuk memanggilmu Xiao Yu. Selain itu, bukankah begitu aku memanggilmu ketika kamu masih muda juga? Apakah kamu di sini untuk mengunjungi Tuan Tua Lu Chen juga? Gongsi berpakaian putih itu tersenyum dan melemparkan jubahnya. Dia berpose, seolah-olah menyatakan bahwa kemenangan ada di tangannya. Hehe, jangan terlalu memikirkan benda itu. Itu pasti akan menjadi milikku. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan datang pada saat ini. Aku hanya takut kamu akan menangis saat itu. Huang Yu tidak mundur dari ejekannya. Kita lihat saja nanti. Gongsi berpakaian putih itu terkekeh. Pada titik ini, dia akhirnya memperhatikan Zhang Xuan dan mengerutkan kening. Siapa ini? Xiao Yu, mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Tidak peduli siapa yang aku bawa, itu bukan urusanmu. Huang Yu mengerutkan bibirnya, tidak membiarkan pihak lain menghadapi apapun. Nak. Tidak peduli siapa kamu, aku menyarankan kamu untuk menjauh dari Xiao Yu. Dia bukan sosok kecil seperti yang bisa kamu tangani. Melihat Zhang Xuan, Gongsi berpakaian putih menyipitkan matanya dan meludah dengan dingin. Zhang Xuan tidak menyangka akan diancam ketika dia di sini hanya untuk meminjam buku. Perasaan tidak berdaya yang kuat melonjak melalui dirinya. Menggunakan kata-kata dari dunia sebelumnya, dia beruntung seperti luwak mati. Yang dilakukan Huang Yu hanyalah membawanya ke sini, mereka baru saja berkenalan. Apakah Anda benar-benar harus pergi sejauh itu? Diancam oleh seseorang, Zhang Xuan merasa tidak senang. Dia meregangkan punggungnya dan mengabaikan kekhawatirannya, kamu terlalu banyak ikut campur. Maaf, tapi kurasa kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Baiklah. Aku harap kamu tidak menyesali kata-katamu. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu.
Alis Gongsi berpakaian putih terangkat dan matanya menyipit. Berbalik, dia mengabaikan dua lainnya dan berjalan ke depan halaman untuk mengetuk pintu. "Kenapa kamu begitu gegabah?" Saat pria berpakaian putih mengetuk pintu, suara cemas Huang Yu terdengar di telinga Zhang Xuan. "Mengapa?" Zhang Xuan menatapnya dengan bingung. "Apakah kamu tahu siapa dia, sehingga kamu berani berbicara dengannya seperti itu?" Melihat ekspresi tidak sadar di wajah pihak lain, Huang Yu merasa sedikit tidak berdaya. Sangat sulit untuk mengatakan apakah orang ini memiliki hati yang kuat atau ada sesuatu yang salah dengan kepalanya. "Siapa yang peduli siapa dia?" Zhang Xuan mengangkat bahu. "Apa hubungannya identitasnya denganku, kamu?" Melihat ekspresi di wajah pemuda itu, Huang Yu mulai ragu apakah dia telah membawa orang bodoh. Melihat tatapan acuh tak acuh di matanya, dia dapat mengatakan bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan identitas orang yang baru saja dia sakiti. Kehilangan kata-kata, dia hanya bisa memperkenalkan orang sebelumnya kepadanya. Dia adalah putra tunggal Zenan Wang, Bai Sun. Zenan Wang dikenal sebagai subjek otoritatif nomor 1 kerajaan Tiangxuan, posisinya hanya di bawah Kaisar Shen Zui. Menyinggung putra satu-satunya berarti akan sulit baginya untuk mencari nafkah di kerajaan Tiangxuan. Awalnya, dia berpikir bahwa mengungkapkan identitas pihak lain akan menimbulkan ketakutan pada orang ini dan dia akan bertanya bagaimana dia harus menyelesaikan masalah. Bertentangan dengan harapannya, Zhang Xuan melihat ke atas dengan ekspresi bingung. "Zenan Wang. Siapa dia?" Perpustakaan Jalan Surga bab 48, apa-apaan mainan ini? Huang Yu merasakan penglihatan sebelum dia berputar dan dia hampir pingsan di tempat. "Bahkan tidak tahu Zenan Wang? Bung, apakah Anda benar-benar dari kerajaan Tiangxuan? Apakah Anda yakin Anda tidak muncul dari sudut terpencil?" Pada saat ini, dia mulai menyesal membawa orang ini ke sini. Mengingat betapa bodohnya dia, kemungkinan dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menariknya ke bawah bersamanya. Sebenarnya, Zhang Xuan benar-benar tidak berpura-pura, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Diri sebelumnya adalah guru terburuk di akademi. Selama ini, dia disibukkan dengan bagaimana dia bisa menghentikan dirinya dari dikeluarkan dari sekolah. Karena itu, dia tidak pernah mencoba untuk melihat ke dalam urusan internal kerajaan dan hanya tahu sedikit tentang hal itu juga. Dia sebelumnya bahkan tidak tahu bagian, divisi, dan biro apa, jadi bagaimana mungkin dia tahu siapa Zenan Wang? Saat dia akan menjelaskan pencapaian perang yang gemilang dari Zenan Wang, pintu di depan mereka berderit dan terbuka. Orang seperti kepala pelayan muncul dalam pandangan mereka, menyambut mereka. "Paman Cheng, saya siap sekarang. Saya berharap untuk menerima bimbingan guru lagi." Menuju kepala pelayan yang dia panggil Paman Cheng, Gongsi berpakaian putih Bai Sun berbicara dengan hormat, kesombongan yang dia miliki beberapa saat yang lalu hilang dalam suaranya. "Jadi itu Bai Gongsi dan Huang Gunyang. Silakan ikuti saya untuk menunggu di ruang tunggu." Setelah melihat ketiganya berdiri di pintu masuk, kepala pelayan membungkuk dan mengantar mereka masuk. Mereka bertiga mengikuti di belakangnya ke kediaman. Zhang Xuan menatap sekeliling. Kediaman itu mungkin tidak mewah dalam renovasinya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan bagian-bagian tertentu dari akademi, tetapi itu membawa suasana yang sama sekali berbeda. Setiap saat keheningan dan setiap gerakan di halaman terasa seperti lukisan tinta yang tenang yang memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Sungguh lukisan tinta alami yang luar biasa. Zhang Xuan tidak bisa tidak memuji. "Oh, Gongsi, tampaknya memiliki bakat melukis." Mendengar pujiannya, kepala pelayan berbalik dan bertanya. Itu hanya komentar biasa. Dia tidak menyangka bahwa komentar biasa yang dia ucapkan akan menarik perhatian kepala pelayan. Zhang Xuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pustakawan, dan pekerjaannya sangat terkait dengan literasi. Meskipun dia telah melihat banyak lukisan yang berbeda saat itu,
dia tidak pernah mengambil kuas, tentu saja, melukis. Laoye, kami menggunakan hatinya sebagai kuas dan halaman sebagai kertasnya untuk mengubah seluruh kediaman menjadi lukisan. Anda tidak salah dalam kata-kata Anda. Kepala pelayan mengangguk dan terus bergerak maju. Laoye adalah kata untuk tuan tua. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang tunggu. Lounge tidak terlalu besar tetapi kaya akan lukisan, memberikan ruangan semacam keanggunan klasik. Ini memiliki efek menenangkan pada mereka yang melangkah ke dalamnya. Tidak seperti tempat lain, di mana pilar batu pengukur kekuatan dapat ditemukan di mana-mana, yang membuat seseorang merasa seolah-olah akan dilempar keluar jika mereka menunjukkan kekuatan yang tidak mencukupi. Aku akan melapor ke Laoye. Setelah mengatur kursi untuk mereka bertiga, kepala pelayan berbalik untuk pergi. Kau tahu satu atau dua hal tentang lukisan? Saat kepala pelayan pergi, Huang Yu melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya telah mendengar percakapan di sana. Kalau dipikir-pikir, dia tidak tahu apa-apa tentang pemuda yang dia bawa ke sini. Saya hanya merasa bahwa penataan di halaman mengingatkan pada lukisan. Zhang Xuan menjawab, Xiao Yu, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini hanya membuat pertunjukan untuk menarik perhatianmu. Tatapan Bai Sun begitu kuat sehingga api bisa muncul darinya. Apa yang kamu tahu? Temanku di sini sangat berpengetahuan dan berbakat. Apa menurutmu semua orang suka bertingkah laku sepertimu? Mendengar pihak lain menghina teman yang dibawanya, Huang Yu tidak senang. Berpengetahuan luas, dia. Xiao Yu, kamu harus berhati-hati. Saya pikir anak ini hanya playboy yang tidak berguna. Meskipun masih muda, dia terampil dalam seni menipu untuk memenangkan hati para gadis. Dia benar-benar tidak tahu malu. Luo, mendengar wanita itu memuji Zhang Xuan, Bai Sun merasakan kemarahan dalam dirinya mendidih lebih kuat dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Teman saya di sini ahli dalam kecapi, catur, sastra dan melukis, tidak ada yang tidak mampu, tidak ada yang tidak dia kuasai. Tidak hanya dia menonjol di generasi muda, tidak banyak dari mereka generasi tua yang bisa menandinginya. Sebaliknya, lihatlah dirimu sendiri. Kamu tidak ahli dalam hal apapun, dan pikiranmu hanya dipenuhi dengan pertempuran dan pembunuhan sepanjang hari. Kamu adalah orang yang tidak berguna. Huang Yu tidak mundur. Terampil dalam sitar, catur, sastra, dan melukis. Maksudmu dia tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Bahkan jika dia mulai belajar di dalam rahim, berapa banyak yang bisa dia pelajari? Kamu mungkin satu-satunya yang akan ditipu olehnya. Bai Sun memelototi Zhang Xuan dengan kejam. Hanya karena dia muda berarti dia tidak terampil? Bagaimana jika dia berbakat? Jangan meragukan orang lain hanya karena kamu tidak berbakat, balas Huang Yu. Mendengar argumen mereka, Zhang Xuan yang tidak bersalah yang menembakkan panah ke arahnya mengerutkan kening. Jika Anda ingin berdebat, berdebatlah di antara Anda sendiri. Mengapa Anda semua harus mengikat saya? Apakah saya menyinggung salah satu dari Anda? Kecapi, catur, sastra, dan lukisan, katamu. Saya belum pernah menyentuh keempatnya sepanjang hidup saya. Jika saya berbakat, bagaimana mungkin saya bisa menjadi guru pertama dalam sejarah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru di Akademi Hongtian? Saat Bai Sun hendak melakukan serangan balik dengan kata-katanya sendiri, langkah kaki terdengar dari luar dan sesosok tubuh masuk. Itu adalah pria tua dengan rambut dan janggut seputih salju. Dia membawa aura unik yang memberinya watak agung. Kepala pelayan dari sebelumnya mengikuti di belakangnya. Mantan guru Kaisar Shen Zui, Lu Chen, menghormati Tuan. Setelah melihatnya, Bai Sun dan Huang Yu tidak berani bertengkar lagi dan membungkuk secara bersamaan. Saya mendengar bahwa seseorang dapat mengatakan bahwa penataan halaman saya adalah lukisan tinta. Jarang melihat anak muda yang begitu halus saat ini. Mengabaikan dua orang yang menghormatinya, saat pria tua itu masuk, matanya terpaku pada Zhang Xuan. Jelas bahwa kepala pelayan telah memberitahunya tentang kata-kata Zhang Xuan sebelumnya.
Tuan, orang ini hanya menyemburkan omong kosong, tidak perlu repot-repot tentang dia. Saya sudah merevisi sebelumnya, jadi Tuan, Anda dapat merasa bebas untuk menguji saya. Setelah melihat perhatian Tuan terpaku pada anak itu, Bai Sun merasa tidak senang dan buru-buru berkata, "Apakah aku mengizinkanmu untuk berbicara?" Tuan Lu Chen mengerutkan kening. "Saya." Wajah Bai Sun benar-benar merah, tapi dia tidak berani membalasnya. Dia mungkin berkedudukan tinggi, dan ayahnya juga tangguh. Namun, di hadapan guru kaisar, dia masih jauh jika dibandingkan. Setelah menegur Bai Sun, perhatian Tuan Lu Chen kembali ke Zhang Xuan. "Karena kamu belajar melukis, kebetulan aku punya pekerjaan di sini untuk kamu nilai sebagai penggantiku." Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Kepala pelayan bergegas maju dan membuka gulungan lukisan di atas meja. Ini adalah lukisan tinta yang sederhana dan elegan. Saat dibentangkan, aura menyegarkan menyerang pemirsanya. Di desa yang damai, anak-anak bermain-main dan asap mengepul dari cerobong asap. Jika seseorang berkonsentrasi, seolah-olah seseorang dapat mendengar panggilan jangkrik dan melihat tarian dedaunan pohon. Itu adalah lukisan pemandangan. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang melukis. Yang bisa dia katakan tentang lukisan ini adalah bahwa itu tidak buruk. Memintanya untuk menilai, apa yang harus dia nilai tentang itu? Kamu harus berpikir matang-matang sebelum berbicara. Ini ujian oleh tuannya. Dia suka menguji orang lain. Bagaimanapun, ketika saya pertama kali datang, saya juga diuji olehnya. Jika Anda berhasil berbicara dengan baik, Anda akan dapat meminjam buku sebanyak yang kamu suka. Tetapi jika kamu mengacaukan ini, kamu akan segera dikirim kembali. Saat dia ragu-ragu, suara gelisah Huang Yu terdengar di sampingnya. "Uji." Zhang Xuan tersenyum pahit. Kalau saja dia tahu bahwa Tuan Lu Chen memiliki minat seperti itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa saat berjalan ke halaman. Apakah ini dianggap sebagai masalah pacaran? Namun, berdasarkan kata-kata Huang Yu, kemungkinan pihak lain akan mengujinya bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah kebiasaan yang dia tanamkan. Dia mungkin tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia mau. Adapun untuk menilainya, apa yang harus dia nilai? Dia bahkan tidak belajar dalam aspek itu, masalah apa yang bisa dia lihat darinya. Komentar seperti apa yang harus dia buat? Bagaimanapun, pihak lain adalah guru kaisar, ahli melukis. Jika dia mengatakan omong kosong, dia mungkin akan diusir dengan tongkat bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kenapa? Apa ada masalah? Setelah melihat ekspresinya, Tuan Lu Chen bertanya. "Ah, tidak ada." Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Saat dia bingung bagaimana dia harus mengatur kalimatnya untuk menghasilkan kata-kata yang pihak lain tidak dapat menemukan kekurangannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Karena Library of Heaven Espat mampu mengautentikasi item, lalu, apakah mungkin untuk mengetahui kekurangan dalam lukisan? Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk menyentuh lukisan itu dengan ringan. Weng! Sebuah suara bergema di kepalanya dan sebuah buku muncul di benaknya. Zhang Xuan sangat gembira. Setelah membaca isinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Lu Chen dengan mata cerah. Sambil tersenyum tipis, dia bertanya, "Guru benar-benar ingin saya menilai ini?" Tuan Lu Chen tidak menanggapi, menunjukkan persetujuan diam-diamnya. "Saya memiliki 8 kata evaluasi di atasnya." Zhang Xuan berkata, "Aku bersedia mendengarkannya." Tuan Lu Chen memandang Zhang Xuan. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Matanya memindai lukisan itu sekali lagi dan dia menggelengkan kepalanya. 8 kata itu benar-benar tidak masuk akal. Mainan apa ini? "Gongsi, tolong perhatikan kata-katamu." Awalnya, dia penasaran dengan evaluasi yang bisa diberikan Zhang Xuan. Setelah mendengar kata-kata ini, kepala pelayan hampir pingsan di tempat. Bingung, dia mencoba menghentikannya dengan tergesa-gesa.
Ini adalah lukisan yang baru saja digambar oleh tuannya. Perpustakaan Jalan Surga bab 49, bagaimana dia melakukannya. Lukisan yang ditinggalkan oleh tuannya. Di sampingnya, Huang Yu merasa seperti dia akan menjadi gila. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Di masa lalu, Guru Lu Chen telah membawa lukisan untuk mereka nilai, dan juga untuk mengujinya. Namun, dia tidak pernah mengeluarkan karyanya sendiri. Kali ini, kenapa dia? Jika orang di depannya memuji pekerjaan yang dilakukan master, mungkin master akan senang dengan evaluasinya dan membiarkannya berlalu. Namun, apa yang kau katakan, benar-benar tidak masuk akal. Mainan apa ini? Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan manusia? Untuk menilai gambar Master Lu Chen benar-benar tidak masuk akal. Mainan apa ini? Huang Yu merasa ingin muntah darah. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan menempatkan saya dalam posisi yang sulit? Ini, apa yang terjadi? Jika dia tahu bahwa Zhang Xuan telah memutuskan setelah itu bahwa sebagai seorang guru, dia seharusnya tidak menempatkannya dalam situasi yang canggung, lebih banyak darah mungkin akan keluar dari mulutnya. Apakah ini yang Anda sebut tidak menempatkan saya dalam situasi yang canggung? Anda jelas mendorong saya ke bawah tebing. Dia menyesali tindakannya membawa orang ini ke sini. Guru Lu Chen menyukai anak-anak muda yang belajar dengan rendah hati. Dia tidak pernah mendiskriminasi orang, dan dia suka orang datang untuk belajar darinya. Orang ini tampak terpelajar di permukaan, serta orang yang tahu batasannya. Jadi dia berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang belajar dengan rendah hati. Jadi, dia membawanya agar dia bisa menyenangkan tuannya. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuannya juga. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia sangat tidak bisa diandalkan. Huang Yu merasa isi perutnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Kalau saja dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menolaknya di tempat. Mengapa dia membimbingnya hanya untuk membawa masalah pada dirinya sendiri? Saat dia hampir mengamuk, Bai Sun hampir tertawa. Memang, yang menakutkan bukanlah lawan yang seperti dewa, tetapi rekan setim yang seperti babi. Orang ini sebenarnya berani menggambarkan pekerjaan Tuan Lu Chen sebagai mainan apa ini. Tak perlu dipikirkan, dia pasti telah menyinggung tuannya secara menyeluruh dengan kata-katanya. Bahkan jika dia tidak bergerak, tuannya mungkin akan memberi pelajaran pada anak bodoh ini. Apakah ini pengetahuan dan bakat yang kamu bicarakan? Terampil dalam sitar, catur, sastra, dan melukis. Terkekeh pelan, dia menatap Huang Yu dengan menggoda. Huang Yu baru saja memuji Zhang Xuan beberapa saat yang lalu. Namun berikutnya, yang terakhir mengucapkan kata-kata seperti itu. Pernahkah Anda melihat orang yang berpengetahuan dan berbakat bertindak seperti ini? Diam. Berbeda dengan kecemasan kepala pelayan Paman Cheng, penyesalan Huang Yu dan kegembiraan Bai Sun, Tuan Lu Chen tidak marah karena kata-kata pihak lain. Dia menyela keributan yang terjadi dan menatap Lu Chen dengan tenang. Adik laki-laki ini di sini, mengapa kamu membuat evaluasi seperti itu? Apakah ada masalah dengan gambarku? Saya tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuan. Saya mohon maaf atas kekurangajaran saya. Zhang Xuan pura-pura kaget dan buru-buru membungkuk meminta maaf. Buku yang disusun oleh Library of Heaven Espat memungkinkan dia untuk melihat kekurangan lukisan itu, dan artisnya juga diberi label di dalamnya. Secara alami, dia tahu bahwa lukisan di depannya adalah karya Lu Chen, hanya saja dia sengaja berpura-pura tidak tahu. Jangan khawatir, ini hanya lukisan. Saya hanya meminta Anda untuk menilai kekuatan dan kelemahan lukisan itu, dan bukan pelukisnya. Guru Lu Chen memberi isyarat. Dengan kata-katamu, aku diyakinkan. Zhang Xuan tersenyum. Menghadap lukisan itu lagi, dia mengelusnya dan berkata, jika kita hanya berbicara tentang lukisan ini, bahkan jika itu digambar oleh masternya, aku hanya bisa menggunakan 8 kata ini untuk mengevaluasinya. Benar-benar tidak masuk akal, apa-apaan ini.
mainan ini. Huang Yu dan kepala pelayan terlihat tenang di permukaan, tetapi panik di dalam. Mengatakan kata-kata seperti itu setelah mengetahui bahwa ini adalah karya master. Nah, apakah kamu gila? Namun, Zhang Xuan berhenti sejenak. Namun apa? Lukisan ini memang tidak seberapa. Setiap seniman jalanan pasti bisa menggambarnya. Ini sudah berlebihan dengan menyebutnya mainan. Namun, jika seseorang bisa melihat melampaui permukaannya, maka itu pasti sebuah ciptaan yang menakjubkan, yang akan membuat pemirsanya tidak percaya. Zhang Xuan berkata, melihat di luar permukaan, bagaimana seharusnya kita melihat? Tuan Lu Chen tersenyum lembut. Sederhana. Zhang Xuan menatap kepala pelayan Paman Cheng. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk membawa belati? Baik. Setelah melihat Tuan Lu Chen dan memperhatikan kurangnya ketidaksetujuan, Paman Cheng berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan belati dan memberikannya kepada Zhang Xuan. Kalau begitu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Meraih belati, Zhang Xuan berjalan ke lukisan itu dan menikam belati ke dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat tindakannya, Bai Sun melangkah maju. Itu adalah karya sang master. Setiap lukisannya sangat berharga sehingga beberapa orang bahkan mencapnya sebagai harta yang tak ternilai. Apakah Anda yakin bisa menggantinya jika Anda merusaknya? Huang Yu juga melihat tindakannya dengan bingung. Mengapa Anda membutuhkan belati untuk menilai lukisan? Mengabaikan teguran Bai Sun, Zhang Xuan memotong lukisan yang tidak bercacat dengan belati. Suara kertas dipotong bergema di udara. Bagian gambar yang dipotong melengkung ke atas. Menariknya dengan ringan, bagian atas gambar terpisah dari lapisan bawah. Ini mirip dengan bagaimana ada tingkat yang berbeda untuk sebuah bangunan. Lapisan kertas suan membentuk lapisan atas lukisan, sedangkan lapisan bawah terdiri dari kulit kambing. Kertas suan adalah kata untuk jenis kertas yang cocok untuk menggambar. Kuala. Robeknya kertas suan atas memperlihatkan apa yang ada di atas kulit kambing. Ada juga lukisan di atas kulit kambing, dan itu mirip dengan apa yang ada di kertas suan. Namun, ada lebih banyak semangat untuk yang satu ini dan penggambarannya jauh lebih jelas. Seolah-olah bebatuan pegunungan, pepohonan, desa, dan anak-anak akan muncul dari dalam setiap saat. Jika saya tidak salah, gambar di atas kertas suan hanyalah lapisan penipuan. Gambar yang sebenarnya dicetak melalui kertas suan ke kulit kambing. Ini adalah rahasia sebenarnya di balik gambar master. Setelah merobek kertas suan dengan hati-hati, Zhang Xuan tersenyum. Ini, terlepas dari apakah itu Huang Yu, kepala pelayan atau Bai Sun, semua mata mereka melebar tak percaya. Untuk menanamkan tinta di luar kertas suan ke kulit kambing dengan paksa, belum lagi bahwa gambar di atas kertas harus mempertahankan tingkat kejelasan tertentu sehingga tidak ada cacat yang terlihat di atasnya. Ini terlalu luar biasa. Kedua lukisan ini ditumpuk di atas satu sama lain dengan sempurna. Bagaimana dia bisa tahu? Tidak buruk, tidak buruk. Setelah melihat pemuda itu dengan mudah mengungkap rahasia di balik lukisannya, mata Tuan Lu Chen berbinar. Kali ini, tatapannya ke arah anak muda itu penuh dengan pujian. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kejutan. Kemampuannya untuk mencetak pada kulit kambing melalui lapisan kertas melalui kekuatan adalah sesuatu yang baru dia pahami. Dia tidak pernah memamerkannya di depan orang lain. Namun, anak muda ini dapat melihatnya dalam sekejap. Mata kebijaksanaannya terlalu hebat. Lalu, bagaimana dengan gambar ini? Tuan Lu Chen berbalik dan menunjuk ke sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Ada binatang buas raksasa yang dilukis di atasnya. Mirip dengan harimau buas yang turun dari gunung, aura ganasnya membuat penontonnya tercengang. Jika orang yang pemalu melihat lukisan ini, mereka mungkin akan jatuh lemas ke tanah, takut membuat satu suara pun. Zhang Xuan melangkah maju dan mengelusnya dengan ringan. Kemudian, dia tersenyum, lukisan ini tidak buruk, tetapi kurang disposisi. Kalau tidak salah,
Pelukis karya itu belum pernah melihat binatang buas yang digambarkan dalam gambar sebelumnya. Gambar ini hanya berdasarkan karyanya. Interpretasi pribadi. Ini, tubuh Tuan Lucien bergetar saat matanya melebar menjadi lingkaran penuh. Orang lain mungkin bingung dengan apa yang dikatakan Zhang Xuan, tetapi dia mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Itu karena lukisan ini adalah karyanya juga. Binatang buas pada lukisan itu dikenal sebagai Cisiong, dan itu adalah bentuk kehidupan yang langka. Dikatakan memiliki kekuatan tak terbatas dan pertahanan tak terkalahkan, sampai-sampai tidak ada senjata yang mampu melukainya. Seperti yang dikatakan pihak lain, memang benar dia belum pernah bertemu dengan bentuk kehidupan seperti itu. Alasan mengapa dia bisa menggambar lukisan ini adalah karena dia telah membolak-balik banyak buku untuk memenuhi imajinasinya. Lukisan ini adalah salah satu karya kebanggaannya. Ini juga alasan mengapa digantung di lokasi paling tengah dari Louni. Banyak ahli lukisan yang datang berkunjung dan mereka dipenuhi dengan pujian untuk itu. Mereka semua menemukan lukisan itu megah dan hidup. Mengapa anak muda itu mengatakan bahwa itu kurang disposisi? Karena pihak lain dapat melihat melalui situasi keseluruhan di balik lukisan lain dalam sekejap, matanya untuk hal-hal seperti itu harus menjadi yang terbaik. Selain itu, dia dapat mengatakan bahwa dia belum pernah melihat Cisiong hanya dengan melirik lukisan itu, jadi sangat mungkin dia memiliki alasan sendiri untuk mengatakannya. Bagian mana yang kurang disposisi? Maukah Anda berbaik hati mencerahkan saya? Pada titik ini, Tuan Lucien tidak lagi memiliki sikap superioritas dari sebelumnya saat dia buru-buru bertanya. Melihat guru kaisar yang terus menguji mereka, menyebabkan mereka menggaruk-garuk kepala tak berdaya berkali-kali, mencari bimbingan dengan kerendahan hati dari seorang pemuda yang belum genap 20 tahun, Huang Yu dan Bai Sun saling menatap dan mereka merasa ingin pingsan. Terutama Huang Yu, matanya tidak bisa berhenti berkedip. Kejutan itu menyerang pikirannya seperti ombak yang mengepul. Orang itu, bagaimana dia melakukannya? Perpustakaan Jalan Surga Bab 50 Rekan. Itu sederhana. Tidak menyadari keterkejutan dan pikiran yang melintas di benak orang lain, Zhang Xuan tersenyum. Meskipun Cisiong dikenal dengan pertahanannya yang tak terkalahkan, tubuhnya ramping seperti pedang tajam. Ia berspesialisasi dalam serangan cepat dan mengalahkan lawannya melalui kecepatan daripada kekuatan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa disposisinya seharusnya seperti pedang tajam daripada gunung yang berat. Mengingat bagaimana pelukis itu salah mengartikan watak binatang buas, jelas terlihat bahwa itu adalah sebuah interpretasi. Tubuh Tuan Lucien bergoyang. Bukannya pihak lain tidak akurat dalam penilaiannya, tetapi dia terlalu akurat dalam hal itu. Selama ini, dia berpikir bahwa karena Cisiong dikenal dengan pertahanannya yang tak terkalahkan, wataknya seharusnya berat seperti gunung. Pengingat dari anak muda itu membuatnya mengingat pengantar tentang binatang buas dari sebuah buku. Disebutkan bahwa itu sangat cepat, membunuh lawannya bahkan tanpa mengungkapkan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa sangat sedikit orang yang melihat bentuk aslinya. Salah satu tabu terbesar seorang pelukis adalah salah mengira disposisi yang harus dibawa lukisan mereka. Jika bahkan disposisi tidak cocok untuk subjek, maka lukisan yang paling berharga pun akan menjadi sampah. Zhang Xuan sudah menghemat harga dirinya dengan mengatakan bahwa lukisan itu tidak buruk, bukannya mengatakan sesuatu yang lebih ekstrim. Luar biasa, luar biasa. Dengan wajah memerah karena kegembiraan, Tuan Lucien mengungkapkan penilaiannya yang tinggi terhadap Zhang Xuan. Jika itu hanya satu lukisan, mungkin saja itu hanya keberuntungan atau kebetulan. Namun, untuk melihat inti di balik dua lukisan yang berbeda dalam sekejap, dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa anak muda di hadapannya mungkin terlihat muda, tetapi dia adalah seorang pelukis master sejati. Keterampilannya hanya bisa lebih unggul dari miliknya. Mencari teman itu mudah, tapi mencari jodoh itu susah. Sepanjang karirnya sebagai pelukis, ia tidak dapat menemukan yang setara di seluruh kerajaan Tiangshuan. Biasanya,
Ketika dia menguraikan lukisan kepada orang lain, mereka hanya akan menanggapinya dengan acuh tak acuh dan sebaliknya, memfokuskan upaya mereka untuk memuji dia. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami esensi dari lukisan-lukisan itu, tentu saja, untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Teman jenis belahan jiwa justru inilah alasan mengapa ia merasa sepi, dan sering membuka tempat tinggalnya untuk menyemangati para junior yang rajin dengan harapan akan ada seseorang yang menggantikannya. Saat ini, saat bertemu dengan seseorang yang mampu menunjukkan kekurangan dan kelemahan sebuah lukisan, ia merasa seperti bertemu belahan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak senang karenanya? Jika bukan karena kemauan dan pengendalian dirinya yang kuat, dia mungkin akan melompat kegirangan di tempat. Melihat tuannya begitu bersemangat, Huang Yu dan Bai Sun tidak lagi bertengkar dan saling menatap. Mata mereka melebar menjadi lingkaran penuh, hampir keluar dari kepala mereka. Mereka telah berkenalan dengan tuan ini sejak muda. Dia selalu tenang, dan apapun yang menghalangi jalannya, dia tidak pernah membiarkan hal itu mengganggu pikirannya. Terakhir kali Kaisar mengirim beberapa pelayan untuk mengirimkan Harshland's Night Illumination Pearl kepadanya, hadiah yang bernilai tebusan raja. Dia bahkan tidak melihatnya sebelum memerintahkan seorang pelayan untuk menyimpannya di gudang. Namun, jawaban santai dari pemuda itu membuatnya dalam keadaan seperti itu. Mungkinkah kata-katanya benar? Pada titik ini, mereka berdua mengarahkan pandangan mereka ke arah pemuda itu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menatapnya, dia terlihat biasa saja bagi mereka. Xiao Yu, apakah kamu tidak akan memperkenalkan gongsi ini kepadaku? Sementara dia masih bingung, kata-kata guru Lu Chen bergema di ruangan itu. Memperkenalkan dia. Setelah diinterogasi, Huang Yu dibawa kembali. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak menanyakan nama pihak lain. Wajahnya memerah dan dia menggaruk kepalanya dengan canggung saat dia berbalik ke arah Zhang Xuan dan bertanya, "Ah, benar, siapa namamu?" Mendengar kata-kata ini, Bai Sun, yang duduk di sampingnya, terlihat sembelit. Beberapa saat yang lalu, dia masih diliputi oleh kecemburuan, berpikir bahwa seseorang telah memukulinya kepada dewinya, menyebabkan dorongan untuk memukuli anak muda ini muncul dalam dirinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Huang Yu bahkan tidak tahu namanya. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan menjadi begitu marah atas apa-apa. Namun, dilemanya tidak berakhir di sini. Segera setelah itu, dia mendengar suara marah guru Lu Chen. "Apa maksudmu dengan dia? Tidak ada sopan santun sama sekali. Adik laki-laki ini di sini adalah rekan saya. Anda harus memanggilnya sebagai master di masa depan." Rekan. Kali ini, tidak hanya Huang Yu dan Bai Sun yang merasa pusing, bahkan kepala pelayan Paman Cheng membeku karena terkejut. Mereka bertiga menatap Zhang Xuan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kedudukan seperti apa yang dimiliki Tuan Lu Chen? Guru Kaisar Shen Zui, guru seorang kaisar sejati. Tidak ada satu orang pun di seluruh kerajaan yang berani mengaku sebagai rekannya. Jika seseorang melakukannya, itu berarti dia mengaku sebagai kaisar senior negara itu. Untuk orang dengan kedudukan seperti itu untuk melihat seorang anak muda yang bahkan belum berusia 20 tahun sebagai teman sebayanya? Tentunya saya mendengar sesuatu. Apakah kalian semua tidak mendengar kata-kataku? Melihat mereka berdua linglung, Lu Chen menegur mereka lagi. Iya. Bai Sun dan Huang Yu buru-buru membungkuk. Menghormati tuannya. Tidak perlu seformal itu. Zhang Xuan tidak menyangka Lu Chen begitu sopan. Dia menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Saya Zhang Xuan. Saya kebetulan memahami lukisan guru secara kebetulan. Saya tidak cocok dengan gelar master." Jadi itu adalah adik laki-laki Zhang Xuan. Anda tidak bisa mengatakannya seperti itu. Sopan santun adalah sopan santun. Anda dapat melihat melalui kekurangan dalam pekerjaan saya hanya dengan pandangan sekilas. Ini berarti bahwa Anda berpengalaman dalam lukisan, dan Anda memiliki mata yang luar biasa untuk mereka. Jika Anda tidak layak menyandang gelar master dengan standar Anda,
bukankah itu berarti saya juga tidak dapat memenuhi gelar saya sebagai master, kata Lu Chen. Zhang Xuan tertawa datar. Memang benar dia mampu menunjukkan kekurangan dalam lukisan, tapi itu bukan karena kemampuannya dalam aspek itu. Dia hanya menggunakan cheat yang disebut Library of Heaven Path. Tanpa ini, tak perlu dikatakan untuk menilainya, dia mungkin menggaruk-garuk kepalanya dengan ekspresi bingung, bahkan tidak dapat mengidentifikasi apa yang sedang digambar. Baiklah, berhenti bersikap sopan. Jangan ragu untuk menegur junior ini ketika Anda bertemu mereka di masa depan. Tidak yakin tentang apa yang dipikirkan Zhang Xuan, Lu Chen berkata dengan santai. Junior, merasa bebas untuk menegur, Bai Sun dan Huang Yu hampir menangis. Hek, kita seumuran tapi kamu menjadi senior dari generasi kakek kami dalam sekejap. Kawan, kamu terlalu tangguh. Mengabaikan pasangan yang putus asa itu, Tuan Lu Chen melihat dengan bingung. Adik laki-laki, untuk mengikuti Xiao Yu ke sini, kamu mungkin tidak di sini untuk bersantai. Bolehkah saya bertanya untuk apa Anda membutuhkan bantuan saya? Saya telah mendengar bahwa Master memiliki banyak koleksi buku. Alasan mengapa saya di sini hari ini adalah untuk menemukan beberapa manual teknik kultivasi Fighter 6 dan untuk dijelajahi. Mendengar Tuan Lu Chen mempertanyakan tujuannya, Zhang Xuan buru-buru menjawab. Tujuan utama dari perjalanannya di sini adalah ini, dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Koleksi buku saya cukup banyak, tapi kebanyakan tentang lukisan. Saya tidak memiliki banyak buku tentang teknik kultivasi di sini. Untuk yang ada di Fighter 6 dan, saya hanya punya beberapa. Mereka ada di ruang belajar saya. Ayo, aku akan membawamu untuk melihatnya. Mendengar tujuannya, Tuan Lu Chen mengelus jenggotnya sambil tersenyum dan berdiri. Laoye, ruang belajarmu. Kepala pelayan Paman Cheng dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan penuh tanya. Laoye adalah kata untuk tuan tua studi. Laoye memang memiliki cukup banyak buku edisi terbatas yang unik, dan masing-masing sangat berharga. Dia tidak pernah mengizinkan orang luar masuk ke ruang kerjanya, dan bahkan Kaisar Shen Zui diblokir di pintu ketika dia datang sebelumnya. Ada seorang pelayan yang tidak mengetahui aturan dan berlari untuk membersihkan kamar. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai mati. Inilah alasan mengapa studi tentang kediaman Lu adalah zona terlarang di dalam zona terlarang, dan tidak ada yang berani memasukinya. Namun, Laoye berniat untuk membawa seorang pria muda yang baru saja dia temui, membuatnya bingung. Alasan mengapa saya tidak mengizinkan orang lain masuk ke ruang belajar saya adalah karena takut mereka akan menimpakannya dengan vulgar. Adik laki-laki Zhang Xuan adalah rekan sejawat saya dan seorang pelukis ulung. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki dia masuk untuk menawarkan saya beberapa petunjuk. Tidak ada alasan bagiku untuk menghentikannya masuk sama sekali. Wajah Tuan Lu Chen menjadi gelap. Iya, Paman Cheng mundur dengan bingung. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang melukis, tetapi bahkan dia bisa mengatakan pada titik ini bahwa tidak ada satu kesalahan pun dalam penilaian pemuda itu. Kalau tidak mungkin sikap Laoye berbalik 180 derajat dan bersikap begitu ramah. Ayo pergi. Tuan Lu Chen memimpin jalan sementara Zhang Xuan mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai ruangan yang luas. Seperti yang diharapkan dari seorang master yang dipuji oleh Huang Yu, koleksi buku di ruang kerjanya sangat banyak. Semua jenis manual memenuhi rak, dan setidaknya ada ratusan ribu buku di sini. Zhang Xuan merasa seolah-olah dia telah masuk ke perpustakaan. Berjalan di antara rak sambil melihat dengan santai, persis seperti yang dikatakan pihak lain. Buku-buku semuanya tentang lukisan, dan hampir tidak ada teknik kultivasi dan seni bela diri. Mereka yang menggunakan teknik kultivasi ada di sini. Hanya ada segelintir dari mereka. Mereka tertinggal dari belakang ketika saya masih berkultivasi. Master Lu Chen memperkenalkan sambil tersenyum saat dia membawa Zhang Xuan ke sudut ruang kerja.